Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Hari Sabtu pagi gua ingin ngobrol ringan tentang skuad Manchester United yang menurut gua sih keadaannya seperti apa ya. Intinya apakah sudah cukup dalam, apakah skuad ini mampu bersaing, ataukah memang masih butuh amunisi baru, katakanlah demikian. Karena kita tahu kan sampai sejauh ini ada Frankie de Jong, ada Benjamin Sesko, tapi siapa lagi? Apakah cukup dengan Benjamin Sesko dan juga Frankie de Jong? Lalu kalaupun tidak cukup, apa yang harus dilakukan? Nih ingin gua ngobrol ringan pagi ini. Manchester United ini gua ambil dari aplikasi Premier League. Di sana tentu saja ada data tentang pergerakan transfer Manchester United, artinya pemain yang datang dan pemain yang keluar. Ini dia pemain yang out ya, bisa dilihat cukup banyak. Edinson Cavani, Juan Mata, Paul Pogba, ini kan yang mereka ini kontraknya habis, tidak diperpanjang. Jesse Lingard termasuk di sana, Lee Grant juga yang pensiun, Nemanja Matic. Ada Dean Henderson yang ke Nottingham Forest loan, Andres Pereira, Alvaro Fernandes juga loan. Terakhir tentu saja Alex Telles. Wah, ini ada juga yang nyinggung di kolom komen, "Bang, bacanya kok Alex Telles, kenapa nggak Alex Telles?" Begini, gue nih mengikuti pronunciation yang sebenarnya seperti apa. Kalau seandainya teman-teman ingin mengikuti ya silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi kalau gue lebih prefer atau gue lebih mengutamakan bagaimana cara pronunciation yang benar. Alex Telles. Sedangkan sampai sejauh ini kita baru mendatangkan 3 pemain baru, Tyrell Malacia, Christian Eriksen dan juga Lisandro Martinez. Nah, kalau gue lihat ya, tadi itu kan yang out cukup banyak. Apakah itu akan selesai? Ternyata kalau dari kabar yang ada ini kan belum tentu. Paling tidak kalau gue ngelihat dari para pemain belakang kedalamannya ya. Ini ada Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Axel Tuanzebe. 4 pemain ini yang punya kemungkinan, kalau gue prediksi, gue perkirakan mungkin salah satu, mungkin salah dua, mungkin salah tiga, mungkin 4-4-nya, who knows, siapa yang tahu ya, akan cabut juga. Cukup banyak musim ini, kalau memang iya maka musim ini cukup banyak sekali pemain dari Manchester United ini yang meninggalkan klub. Cuman kalau gua ngeliat di sisi lain ya, bagaimana lini tengah ini juga cukup menarik. Lini tengah adalah lini yang sudah banyak dibahas oleh artikel, pandit, banyak pandit lah membahas kalau kualitas lini tengah dari Manchester United ini belum bisa belum bisa bersaing dengan tim-tim lain di Liga Inggris, utamanya tim papan atas maksudnya. Kalau dibandingkan dengan Liverpool tentunya, Manchester City, bahkan dibandingkan dengan Chelsea, sekarang juga dibandingkan dengan Tottenham Hotspur. Di Eropa pun juga demikian. Banyak tim-tim Eropa ini punya kualitas bagus di skuad tengahnya. Sementara Manchester United sejauh ini untuk pivot ya masih Fred ya kan, Scott McTominay. Oleh karena itulah kabar Erik ten Hag ingin mendatangkan Frankie de Jong ini kan tujuannya sebenarnya ingin meningkatkan kualitas lini tengah. Nah, tapi menurut gue ada yang menarik di mana di lini tengah ini ternyata sejauh ini ya kita ini cukup banyak mendaftarkan pemain muda untuk mengisi slot pemain lini tengah. Ada Facundo Pellistri, James Garner, Tahi Chong, Hannibal Mejbri, Alejandro Garnacho yang dimasukkan sebagai pemain tengah. Yang menarik memang belum ada Zidane Iqbal ya. Gua belum tahu kenapa, apa memang proyeksinya jangan-jangan akan dipinjamkan, walaupun gua harapkan sebenarnya tidak ya. Tapi kan ya bisa saja itu nanti akan dipanggil selanjutnya, itu juga bisa karena masih belum ditutup. Lalu kalau dilihat di pemain depan pun juga pemain muda ada lagi nih, Amad Diallo dan juga Sola Soretire. Amad Diallo dan ini juga masih ada Anthony Elanga yang lupa gue lingkarin situ, Anthony Elanga. Amad Diallo tentunya yang musim lalu dipinjamkan ke Rangers setelah sebelumnya
ingin dipinjamkan ke Feyenoord Rotterdam. Gue masih ingat musim panas tahun lalu ini nyaris banget sama Diallo ke Rotterdam, ke Feyenoord. Cuman karena cedera akhirnya tidak jadi kan. Nah, musim ini sampai dengan gue bikin video kali ini, dia didaftarkan nih sebagai pemain depan. Dari situ gue melihat Erik ten Hag nampak ingin memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan peluang untuk para pemain muda, utamanya pemain yang mengisi slot lini tengah, yang kebetulan banyak pemain ini kalau gue lihat ya, tipikalnya adalah tipikal menyerang. Ya, kecuali James Garner, keempat pemain lain ini tipikalnya menyerang. Kalau melihat Zidane Iqbal katakanlah yang belum masuk ke daftar ini, gue nggak tahu apakah nanti akan masuk atau tidak. Tapi yang jelas Zidane Iqbal mungkin lebih ke tengah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah pemain muda ini yang menyerang tengah ya kan, lebih banyak daripada yang tengah-tengah. Masih ada pemain depan kayak Amad Diallo tuh kan juga muda, Sola Solskjaer. Artinya ya inilah filosofi dari Manchester United yang 8 tahun terakhir kok gue pikir kurang diberikan kesempatan para pemain muda ini. Jadi development-nya itu atau perkembangan pemain muda ini seperti agak sedikit berhenti ya. Lebih banyak manajemen mendatangkan pemain-pemain bintang, pemain-pemain mahal. Ini salah satu yang menurut gue berubah di musim kali ini. Dimana sampai sejauh ini ya kita baru mendatangkan 3 pemain ya, Eriksen, Malaysia dan juga Lisandro Martinez. Dan dari 3 pemain itu, Tyrell Malaysia ini kan bisa juga digolongkan sebagai pemain muda karena usianya juga masih muda. Lagi-lagi banyak sekali pemain muda yang berada di squad yang ya akan diberikan kesempatan bagi Erik ten Hag. Tentunya apakah mereka nanti akan dipakai secara konsisten atau tidak ya tergantung dari kebutuhan tim, tergantung dari keadaan sang pemain juga ya kan, dan banyak juga faktor lainnya. Nah, dari situ maka gua berpikir ya ekspektasi atau pengharapan musim depan musim ini karena musimnya sudah mulai, ya harus diatur betul karena pemain muda ini kan belum jadi. Tentu saja kalau dibandingkan dengan tim-tim lain ya, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City, Liverpool, mereka sudah punya pemain jadi hampir di seluruh lini yang mereka punya. Ini kalau kita kalau gua bandingkan head to head, mungkin lini per lini, bahkan pemain ke pemain ya, individu ke individu, Manchester United terlihat saat ini ya tidak cukup tinggi kualitasnya kalau dibandingkan dengan mereka, tidak cukup dalam juga. Tapi di sisi lain gue melihat ini ada sesuatu yang bagus. Proses itu tadi, gue melihat pemain-pemain ini kalau musim ini mereka bisa berkembang ya, pemain-pemain muda ini, tentu saja mereka punya masa depan yang cerah, katakanlah demikian. Tapi apakah masa depan yang cerah itu musim ini? Gue nggak melihat begitu. Gue melihatnya ya paling tidak musim depan. Itu juga tergantung bagaimana keadaan mereka di skuad. Jadi musim ini memang terlihat ada penggabungan ya, akulturasi yang kental sekali antara skuad senior dan skuad muda. Di preseason kemarin sudah terlihat sangat jelas bagaimana Erik ten Hag di tim babak keduanya itu sangat banyak memberikan peluang pemain-pemain muda untuk bermain di sana. Memang betul ada juga pemain-pemain senior, pemain-pemain cadangan, tapi kalau lihat dari pergerakan sebelum preseason, pada saat preseason dan setelah preseason, nampaknya pemain-pemain justru lebih banyak pemain pemain senior ini yang dilepas oleh Erik ten Hag baik itu secara pinjaman ataupun secara jual ataupun secara rilis ya, yang kontrak-kontraknya tidak diperpanjang itu tadi. Dari situ juga gue melihat ya musim depan sekali lagi kita belum akan meramaikan papan atas. Kalaupun seandainya meramaikan papan atas, justru menurut gue
Oke, di satu sisi memang bagus. Katakanlah, wah kita bisa peringkat 1 atau peringkat 2 ya. Itu memang di sisi lain bagus. Tapi di sisi lain juga agak sedikit buat gue mengkhawatirkan. Karena kenapa? Perkembangannya squad ini nanti akan terlalu cepat begitu ya. Dan sesuatu yang drastis tuh menurut gue, kalau menurut gue secara pribadi kurang begitu. Oke, lebih baik itu yang jelas tapi berkesinambungan ya. Berterusan katakanlah demikian. Tidak terlalu langsung naik turunnya drastis begitu, terutama ini untuk para pemain muda ini tadi, karena selain skill, teknik yang harus diperhatikan juga oleh para pemain muda ini adalah ya attitude, sikap, mental, psikologis, di mana ketika mereka membela tim sebesar Manchester United, exposure, sorotan itu kan ada dari seluruh dunia, mata akan tersorot dari mana-mana. Contoh Tahi Chong deh. Tahi Chong, pemain yang sempat menyabet gelar pemain terbaik akademi kemarin di pre-season yang gue nggak tahu nih pre-season keberapanya Tahi Chong, apakah pre-season pertamanya nih pre-season pertama full dari Tahi Chong setelah sebelumnya lebih banyak dipinjamkan, setelah musim lalu dia menderita cedera parah ya. Ketika dia bermain jelek di 1 ataupun 2 pertandingan, wah banyak yang banyak komentar negatif katakanlah demikian yang langsung tertuju ke pemain muda ini. Nah, ini kan bisa jadi positif, bisa juga akan jadi faktor negatif hal-hal demikian. Ini baru dari satu Tahi Chong ya. Belum lagi juga Elanga yang kemarin di pre-season juga kebetulan penampilannya tidak cukup optimal. Skema yang baru, pelatih yang baru, adaptasi lagi yang baru ya kan. Pre-season full yang pertama juga yang dia lalui. Ini kan hal demikian punya pengaruh sehingga penampilan yang lebih oke musim lalu dibandingkan dengan pre-season seorang Anthony Elanga ini seakan terhapus begitu ya. Karena apa itu tadi? Wah, banyak kritikan yang dia terima. Nah, gua selalu percaya bahwa pemain itu tidak selamanya akan statis. Artinya begini. Bisa jadi dia saat ini bermain jelek ya kan, lalu setelah beberapa waktu kemudian dia akan bermain bagus. Pun juga demikian, konsistensi itu yang penting dan pemain manusia begitu ya, dia bisa naik turun. Yang mahal itu konsistensi. Nah, kalau gue melihat konsistensi inilah yang menjadi titik bukan titik lemah ya, tapi titik yang tidak jelas dari yang belum jelas katakanlah, bukan tidak jelas, yang belum jelas dari para pemain muda ini. Dan ketika konsistensi itu tidak bisa didapatkan, artinya ketika dia jatuh, nah ini masa-masa rawan itu ada di sana. Sebenarnya ketika mereka bermain bagus pun juga itu bisa jadi rawan karena exposure yang berlebihan, pujian yang berlebihan. Nah, seringkali ini dalam olahraga ya, bukan cuma di sepak bola, ini mulai nih mental, psikologis ini akan bermain juga di sana. Pemain akan merasa sudah oke, sudah besar kan. Nah, ini faktor manajer menurut gue juga sangat penting untuk mengarahkan pemain-pemain muda ini yang sekali lagi gue lihat memang arahnya ke sana. Erik ten Hag ini yang muda yang disiapkan, mudah-mudahan nanti akan bisa jadi yang muda yang berjaya ya. Dengan banyaknya kesempatan sekarang ini bagi para pemain muda akademi yang beberapa atau banyak berasal dari akademi Manchester United ya, menurut gue ini tentu saja sisi positif juga, tapi di sisi lain ini memberikan gambaran kepada gue ya ekspektasi apa yang harus gue harapkan atau gue berikan ke tim Manchester United musim ini. Kalau seandainya kita bisa mendatangkan pemain baru ya, pemain-pemain baru. Nah, ini kan kalau gue buka ini dari Transfermarkt, ini ada tentang rumor ya, dibahas juga tentang rumor siapa-siapa saja yang dirumorkan akan datang ke Manchester United. Ini gue lingkarin atau gue kasih tanda hijau ya. Ini pemain yang cukup ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Tentu saja ada Benjamin Sesko, Ruben Neves, Frenkie de Jong. Benjamin Sesko 19 tahun. Praktis Ruben Neves, Frenkie de Jong nih yang masuk usia senior. Dari dua pemain ini saja, Ruben Neves dan Frenkie de Jong, kemungkinan yang datang kalau kita andai-andai atau gue berandai-andai, kan tidak mungkin datang dua-duanya nih, hanya salah satu yang akan datang, Ruben Neves atau Frenkie de Jong. Katakanlah plus Benjamin Sesko. Jadi ada dua pemain datang lagi. Dan kalau tadi gue perlihatkan lagi siapa pemain yang datang, pemain yang pergi, wah jomplang banget kan. Jomplang tuh apa bahasa Jawanya? Tidak seimbang banget. Yang datang itu
Ya, berapa tadi? Berarti total ada 5, katakanlah demikian. Sementara yang meninggalkan cukup banyak banget. Dan kalau dicari lagi perimbangan pemain senior dan pemain muda, ya Benjamin Sesko ini sekali lagi usianya 19 tahun. Artinya apa? Eh Erik Ten Hag katakan, atau bahkan dari sebelumnya ya, Ralf Rangnick, ya katakanlah yang Erik Ten Hag katakan deh, tim ini butuh proses ya kan, butuh waktu. Ya memang betul, karena memang arahnya memang Erik Ten Hag ini menyiapkan skuad muda yang bukan untuk musim ini. Musim ini memang musim yang untuk kayak adaptasi, pematangan. Mungkin baru musim depan atau bahkan musim depannya lagi. Jadi sekali lagi memang melihat dari keadaan skuad sampai dengan sejauh ini dari Manchester United ya. Ya memang sabar itu harus betul-betul diterapkan. Ini gua ngomong buat diri gua sendiri ya, karena ya realistis aja kondisi skuad yang ada saat ini. Banyak diisi pemain muda ya kan, dari sisi kualitas belum cukup dalam juga. Tapi gue juga melihat ada optimisme di sana, melihat banyaknya pemain muda sekali lagi ya. Ini kalau bisa ditangani dengan tepat, dengan betul, ya bisa jadi sesuatu. Mungkin musim depan, mungkin 2 musim lagi. Dan gue melihat bagaimana Erik Ten Hag melakukannya di Ajax. Ya bisa jadi ya, kalau seandainya semuanya on the track, terutama ya kesabaran ya, bukan cuma dari manajemen tapi juga fans. Dalam hal ini gue ya, nggak langsung kalau seandainya ada hasil yang tidak bagus atau seperti apa, out, pun juga kritikan kepada para pemain muda ya, jangan terlalu apa ya, katakanlah kalau buat gue sih ya, karena itu tadi ya, sangat rentan pemain muda ini naik turunnya. Cuman ya ini juga salah satu dinamika yang mereka harus hadapi, bermain di klub sebesar Manchester United, harus siap dengan hal-hal demikian. Kurang lebih itu tadi ngobrol ringan pagi ini tentang kondisi skuad Manchester United, kedalaman ya, yang muda yang gue harapkan akan berjaya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kondisi skuad Manchester United saat ini? Melihatnya apakah optimis atau memang kita sebaiknya melakukan seperti yang dulu kita lakukan, artinya jangan terlalu sama pemain muda terlalu lama. Ini tim besar ya kan, klub besar, harusnya bisa langsung bersaing dengan pemain-pemain kualitas yang langsung sudah jadi. Bebas, nggak apa-apa, silahkan drop di kolom komen. Gue ucapkan selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu beristirahat dan ya bersama keluarga. Kalau yang bekerja, tetap semangat, jaga selalu kesehatan, murah-murah rezekinya insya Allah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.